ofisialnya dosen Hajar Tani. Kita coba vlog ya pada pagi hari ini, kita review terkait penanaman padi. Mohon maaf ini anginnya lumayan kencang ya di Kabupaten Nganjuk, karena memang ini teman-teman, Nganjuk itu disebut sebagai kota angin. Jadi ya wajar kalau anginnya lumayan kencang ya. Ini masuk ke musim kemarau sebenarnya di tempat kami, cuma di musim kemarau ini alhamdulillah kita masih bisa menanam padi ya. Oke guys, kita pada pagi hari ini mencoba ya, coba ngitung ya bagaimana biaya tanam padi, khususnya untuk jenis tanam padi transplanter atau mesin, dengan inilah pergerakan harga BBM yang semakin mahal. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Jadi yang pertama memang berat ya teman-teman, kita sebagai petani dengan harga pupuk yang mahal, kemudian harga obat-obatan yang juga mahal, biaya tenaga kerja ya, itu bapak-bapak yang menyiangi pupuk itu juga meningkat ya. Tidak tahu apakah ini efek dari harga BBM ya, walaupun tidak ada hubungannya, cuma harga BBM sekarang memang sangat berpengaruh pada kami di petani. Padahal kalau kita hitung ya teman-teman ya, harga padi itu tetap ya, harga padi itu tetap paling berkisar antara setelah panen ya, basah itu hanya sekitar 4 sampai 5.000, 4.400 lah. Itu kalau di tempat kami 4.500 sudah hebat ya di musim panen. Padahal harga pupuk sekarang itu yang subsidi carinya sulit, kalau yang non subsidi ya tahu sendiri ya, harganya kisaran 400 ribuan per karung 50 kg. Jadi kita harus benar-benar bisa ini teman-teman, memanfaatkan situasi, kemudian mencoba mencari akal-akal baru ya. Dan ini dasar saya, kenapa saya menerapkan sistem tanam transplanter ya. Bukan berarti ingin tidak menggunakan jasa teman-teman petani lain ya. Cuma karena saya sendiri di sini juga petani ya, jadi petani, jadi ya mau nggak mau ya kita harus mengatur cara ya teman-teman ya, bagaimana biaya-biaya pertanian itu bisa ditekan ya. Oke Pak. Nah, solusinya adalah menggunakan sistem tanam padi transplanter ya teman-teman. Ini menurut saya lebih hemat dari tanam padi manual ya, karena hitung-hitungannya secara matematis itu berbeda ya dengan tanam manual. Marginnya cukup banyak untuk biayanya. Padahal untuk biaya perawatan tanam mesin itu dengan tanam manual itu sama teman-teman. Yang beda memang yang saya rasakan, tanam mesin transplanter itu agak lama panennya. Misalkan kalau manual itu 90 hari, maka tanam mesin bisa 100, minimal 100 hari bisa panen ya, jauh bedanya seminggu atau 10 hari gitu teman-teman. Coba kita hitung ya teman-teman ya, biayanya itu bagaimana untuk tanam mesin transplanter dengan manual, bedanya apa. Oke ya teman-teman, ini sengaja saya siapkan peralatan ya, buku dan pulpen. Memang sengaja kita coba share ke teman-teman ya, apa perbedaan tanam mesin transplanter padi ya dengan manual. Mohon maaf teman-teman ya, ini tulisannya jelek ya. Jadi walaupun mohon maaf, saya itu sebagai pengajar ya, sambil perkenalan ya teman-teman, saya pengajar di salah satu perguruan tinggi di kampus di Nganjuk ya. Dan ya ini memang mencoba untuk nanam padi itu memang karena pertamanya memang ya karena saya sudah menikah teman-teman ya, tentunya butuh tambahan biaya, dan lama kelamaan kok ada hobi ya teman-teman ya. Selain memang dulu ya awal-awal di 2015 itu ada margin yang cukup tinggi untuk keuntungan, tapi sekarang walaupun keuntungan semakin menipis tapi semangat tetap ada ya, karena ada hobi tadi ya, ada kenikmatan ketika kita menanam padi itu, seninya itu dapat gitu. Langsung aja ya teman-teman ya, untuk tanam padi transplanter dan manual, bedanya apa sih? Nah, ini kita coba untuk sampai ini aja teman-teman, sampai padi ditanam ya. Jadi sampai tanam padi aja, tidak sampai panen. Dan nanti saya jelaskan secara komplit ya untuk biayanya tanam padi itu berapa. Ini untuk luas lahan tempat saya itu 3/4 hektar.
ya. Sekitar 7.000 meter persegi lah ya. Kalau 1 hektar kan 10.000 ya, jadi sekitar itu. Nah, yang pertama kalau tanam padi transplanter teman-teman ya, itu untuk lahan 3/4 hektar itu kita mohon maaf, kita itu hanya butuh biaya tanam itu 2 juta ya. Kenapa 2 juta itu untuk lahan berapa? Ya ini 3/4 hektar. Dari mana ya? Untuk apa ini ya? Jadi 2 juta itu dihitung dari luas lahan per ini ya, per kalau di tempat kami itu per 100-nya 100 ru ya, itu harganya biayanya itu 400.000 ya. Jadi kalau ini 3/4 hektar itu sama dengan 500 kalau di tempat kami, itu dikalikan 400 jadi 2 juta. Ini kita sudah dapat kita tidak perlu menyiapkan lahan untuk tanam, untuk penyemaian ya. Kita tidak perlu menyiapkan, kita tidak perlu beli benih, kita tidak perlu beli traktor ya untuk menyiapkan lahan. Kita tidak perlu apalagi itu orang untuk mencabut ya. Kalau di sini daud ya, kita tidak perlu lagi untuk nyari orang menanam. Padahal untuk biaya-biaya itu cukup tinggi. Jadi total biayanya cukup 2 juta. Itu kita tinggal pesan sekitar 3 minggu ya. Kita telepon aja 3 minggu persiapan biar mereka menyiapkannya, karena persiapan untuk pembuatan benih itu dari tempat kami kerjasama itu sekitar 10 hari baru bisa ditanam. Maka kita harus pesan sekitar 20 harian lah biar disiapkan. Jadi tinggal pesan sudah, kita tinggal nyiapkan tempatnya, lahan untuk ditanami udah beres. Ini 2 juta teman-teman ya, untuk biaya tanam mesin sistem transplanter. Nah, sekarang untuk tanam padi manual itu kita harus beli, pertama adalah benih ya. Benih kalau 3/4 hektar ya sekitar 25 ya, 25 sekitar itu ya, 25 kg dikalikan, misalkan di sini benih itu 70.000 ya. Jadi 25 kali 70 sekitar maaf ya teman-teman, salah ya, 25 itu sekitar 5 sak ya, 5 karung ya. Berarti salah, ini kalikan 70.000. Maaf ya teman-teman, ini karena kita sharing aja lah biar nyantai. 7 kali 5 berarti 35. Ini biaya benih saja teman-teman ya. Kita beli benih sendiri. Kedua, kita harus menyiapkan lahan benih, berarti di traktor ya, di traktor. Kemudian plus ini lahannya ada 2 di traktor atau bajak. Kemudian lahannya, merapikan lahan dirapikan. Ini anggaplah 100. Inilah untuk 2 orang ya, itu 100. Kalau di tempat kami 70.000 per hari ya, gitu. Ini tambah makan plus rokok. Kalau lahannya 2 orang, bajak 1 orang, 3 orang, 3 kali 15.000 lah, anggaplah 50.000 ya. Itu masih lahan teman-teman ya. Dan yang ketiga, setelah benih itu kita tabur, itu kita rawat ya teman-teman. Perawatan tadi, perawatan untuk ini misalkan ditaburi pupuk ya. Pupuknya misalkan kalau 3/4 hektar ya dikasih misalkan 15 kilo atau beberapa ya, teman-teman biasanya berapa, ditambah spray ya. Anggap aja saya kasih murah aja lah, ini 100.000. Oke ya, itu perawatan. Ini sampai perawatan ya. Kemudian nanti ditambah lagi kalau sudah waktunya dicabut, itu cabut benih ya. Itu biasanya saya butuh 10 orang
dikalikan biaya hariannya 70.000, berarti 700.000. Itu 10 dikalikan biaya makan, jadi 2 kali dikalikan katakanlah 15.000, saya kasih murah aja. Berarti 30, jadi 300.000. Sorry, 300.000 ya. Kemudian teman-teman, ini baru cabut benih ya. Yang berikutnya adalah tanam. Untuk sistemnya ini diborong teman-teman ya. Di tempat kami borongannya itu untuk lahan segini itu 1.200.000. Makan biasanya ibu-ibu itu sekitar 15 orang ya, kalau seperti ini di tempat kami ya. Itu 15 kali 2 kali 15.000. Maaf ya tulisannya jelek ya. 15 kali 15 225 450 ya. 450. Tolong dikoreksi nanti. Nah ini teman-teman, kira-kira sebanyak ini ya teman-teman ya. Sebanyak ini, sorry ya, repot ya, tentunya repot. Nah, teman-teman harus sebegini sulit rumitnya memikirkan 5 step ini kalau tanam manual ya. Itu yang pertama. Kalau tanam mesin kita tinggal kesana aja jadi ya. Sekarang kita total teman-teman ya, ketemunya berapa untuk biaya kita. Oke ya teman-teman, kita hitung. Setelah kita hitung ternyata totalnya adalah untuk biaya tanam mesin manual dengan lahan 3/4 hektar itu menghabiskan dana sekitar 3.390.000. Jauh teman-teman ya, dengan 2 juta kita masih ada margin 1 juta, sekitar 1.400.000 ya. Gini teman-teman ya, di tengah musim yang apalagi BBM naik, biaya solar sulit nyari, pupuk mahal, obat-obatan sangat mahal, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan ya ini, kita menghemat dari segi tanam dulu ya teman-teman. Ini saya belum bilang ke bagaimana untuk metode pengurangan pupuk menggunakan mungkin organik dan sebagainya ya. Jadi ini masih di sini ya teman-teman. Marginnya cukup tinggi teman-teman ya. Jadi dengan biaya segitu kita sebagai petani ini besar banget ya. Bahkan ini bisa dapat pupuk kalau 1.400.000 itu dibagi di tempat kami ya bisa dapat 9 atau 8 pupuk subsidi ya. Kalau non subsidi ya dapat 3 karung ya jelasnya ya. Karena 500 ribuan di per karung. Jadi saya kira bisa dicoba teman-teman ya. Artinya bukan berarti kita itu tidak menggunakan tenaga pertanian. Nanti tetap kita gunakan ya. Misalkan seperti tadi ya, itu saya lihat menyiangi rumput, tetap kita gunakan beliau petani ya. Cuma memang ya kita sebagai sama-sama petani kita cari ya, kita nggak mau mungkin kerja tanpa ada imbalan ya. Artinya kita udah merasakan sawah capek-capek ya, kita harus dapat hasil lah, seperti itu. Tetap kita akan gunakan tenaga kerja manual ya. Cuma kalau dari sini tadi mungkin ini layak untuk kita coba teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dicoba sendirilah hasilnya bagaimana. Kalau pengalaman saya, hasil dari tanam padi manual dengan mesin kalau di tempat saya, karena saya selalu membawa pulang teman-teman ya, hasil padi itu jelas jauh berbeda ya. Bedanya di mana teman-teman ya? Hasilnya teman-teman ya, karena tanam padi dengan mesin itu rapi ya, kemudian yang ditanam itu masih sangat kecil benihnya, maka anakannya itu jadi banyak teman-teman, dan jarak antar tanam itu sangat terjaga, sirkulasi udara bagus, akhirnya hasilnya meningkat. Jadi saya lahan 3/4 hektar itu kalau tanam manual paling bagus itu dapat 4 sampai 4,5 ton ya per 3/4 hektar. Dengan lahan ini saya menggunakan metode tanam mesin ini, transplanter, saya bisa dapat sekitar 5,5 teman-teman ya. Minimal 5,5 ton dapatnya. Jadi kalau impari 32 bisa lebih ya teman-teman. Jadi
itu kalau keunggulannya dari segi biaya murah, hasilnya lebih bagus, dan apalagi untuk hama-hama tikus dan lain-lain ya teman-teman, karena lahannya bersih rapi ya, itu tidak terlalu disukai tikus. Berikutnya kalau kelemahan, memang tadi saya sampaikan kelemahan tanam mesin itu untuk umur teman-teman ya, karena padinya kecil, perawatan dari kecil itu masih butuh waktu lama ya. Jadi kalau kita lihat tanam padi mesin teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di blog saya, di YouTube saya yang awal-awal, kalau di umur 10 hari sampai 15 hari pertama Anda tidak akan tega melihat tanam mesin itu. Cuma setelah umur 25 ke atas teman-teman ya, itu baru Anda bisa merasakan, melihat bagaimana hasil dari tanam padi dengan mesin. Manual memang lebih cepat ya, umurnya panen. Manual misalkan tadi 90 hari bisa panen, maka tanam mesin bisa 100 hari ya, jadi 90 hari sampai 100 ya, sekitar 10 harian lah baru bisa ya, memang itu. Jadi begitu teman-teman ya, suasana sangat sulit di musim ini ya, karena pertama kita petani biaya BBM naik, apalagi yang sulit kita nyari solar aja dibatasi, kemudian kadang juga tidak ada yang kalau bawa drum tong kecil itu juga nggak boleh. Saya tidak tahu maunya bapak-bapak pemerintah itu bagaimana ya. Apa yang bisa kita lakukan ya, kita hanya bisa menyuarakan ya, sebagai petani dan sebagai akademisi ya, kita sampaikan saja lah Pak, unek-unek kita sampaikan ya, semoga yang di sana bisa mendengarkan kita ya. Pengaruhnya cukup besar ya teman-teman ya, dengan harga padi yang memang tidak ada peningkatan. Yang jelas petani ketika seperti ini ya, mungkin tidak akan dapat apa-apa ya, kembali modal aja sudah bagus. Oke, itu hari ini teman-teman ya, share informasi, share ilmu atau pengalaman dari saya. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi kita coba share informasi ya, bagaimana dengan teman-teman konsep saya tadi yang ini ya, tanam tadi biayanya apakah benar apa enggak, silahkan dicoba, kita bandingkan bagaimana, apakah saya salah. Jadi kita bisa belajar bareng teman-teman. Nanti saya tunjukkan ya untuk tanaman saya yang sudah sekitar 47 hari ya. Jadi hasilnya bagaimana nanti kita coba lihat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.